Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film tawuran yang berjudul Gak Tau. Film ini akan menceritakan kelompok gangster yang saling bertarung demi memperebutkan sebuah wilayah. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, terlihat ada dua orang pemuda yang sedang membeli makanan dan bertaruh dadu di sebuah mangkok. Lalu mereka dihampiri oleh 5 orang. Mereka adalah Kang, Huang, Guo, Feng, dan anak buah Feng bernama Ah Kai. Mereka datang untuk menagihkan hutang bosnya. Pas ditanya kapan untuk membayar hutang, pemuda itu hanya diam saja. Guo yang emosi langsung mengeluarkan kata-kata kotornya. Karena saat ditanya diam saja dan tidak ada jawaban, lalu mereka memutuskan untuk pulang dan menagih lagi bulan depan. Saat akan pulang, Guo menepuk pundak pemuda itu dan mengatakan bulan depan jangan lupa bayar. Pemuda itu langsung menepis tangan Guo dari pundaknya, dan karena hal itu, Guo pun emosi dan menendang pemuda tersebut. Pada saat itu, mereka dikejar oleh gangster dari pemuda itu sampai mereka baku hantam di sebuah lorong jalanan. Salah satu musuh dari mereka ada yang membawa pisau. Huang yang mencoba melindungi Kang terkena sabetan di lengannya. Feng pun membantu dan langsung menusuk musuhnya. Di saat itu tiba-tiba polisi datang. Guo mengingatkan teman-temannya untuk lari, tetapi kaki Huang dipegang oleh musuhnya. Kang yang berniat untuk melepaskan pegangan musuhnya langsung mengambil pisau dan menusukkan pisau itu ke musuhnya. Saat itu polisi sudah ada di tempat dan Kang pun ditangkap. Lalu scene beralih terlihat Feng dan teman-teman gangsternya dari kelompok Ding Xuang yang dipimpin oleh Bos Yong mendatangi upacara kematian. Lalu Bos Yong bersalaman dengan Michael, anak dari ketua gangster yang meninggal. Saat di ruang duka, Michael dihampiri oleh tangan kanan ayahnya. Dia berkata, setelah semua ini, semua bisnis akan diurus olehnya dan menyuruh Michael untuk kembali ke Amerika. Tetapi Michael memiliki pemikiran sendiri. Dia ingin meneruskan bisnis ayahnya tanpa campur tangan dari orang lain. 3 tahun berlalu, akhirnya Kang bebas dari masa tahanannya. Di depan pintu keluar penjara, yang akan menjemputnya dan membawanya pulang. Sampainya di rumah, Kang langsung bertemu dengan neneknya. Mereka pun berpelukan, melepas kerinduan. Kang meminta maaf atas kesalahan dan kenakalannya di masa lalu. Lalu neneknya mendoakan Kang agar tidak nakal lagi dan tidak mengulangi perbuatannya. Kang di rumah tinggal bersama neneknya karena ibunya sudah lama meninggal. Di markas, terlihat mereka merayakan atas kepulangan Kang setelah dari penjara 3 tahun yang lalu. Sampai di pertengahan perayaan, Bos Yong mengumumkan bahwa semua bisnis akan diberikan kepada Kang. Itu karena kesetiaan Kang terhadap kelompoknya dan tidak menyeret teman-temannya ke dalam penjara saat peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja pada masa lalu. Lalu scene berpindah ke Michael yang mencoba menyogok seseorang. Michael bermaksud agar bisnisnya cepat meluas di daerah tersebut. Lalu orang itu menjelaskan kepada Michael bahwa modal uang saja tidak akan bisa, karena setiap geng memiliki aturan sendiri dan mereka sangat taat kepada peraturan tersebut. Apalagi kau hanya orang baru yang menggantikan bisnis ayahmu. Mendengar hal itu, Michael pun bilang di Amerika tidak ada aturan dan uang adalah segalanya. Lantas orang itu tersenyum dan berkata, ya, uang memang segalanya, tapi ini bukan Amerika. Setelah itu, terlihat di pasar seorang laki-laki menggoda wanita, dan laki-laki itu bernama Paman Gambler. Bermaksud menggoda, Paman Gambler malah terkena tamparan, dan wanita itu langsung pergi. Paman Gambler meminta Kang untuk mengembalikan bunga kepada wanita itu. Bermaksud mengembalikan, Kang malah bertemu dengan Lily, anak dari Paman Gambler. Setelah tidak lama mereka bercengkrama, tiba-tiba ada razia pedagang kaki lima dari Satpol PP. Kang lalu membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya karena dia yang bertanggung jawab setelah memiliki bisnis pasar. Setelah memasuki sebuah gang, gerobak yang didorong oleh Kang dicegat oleh kelompok gangster lain. Mereka berkata, jika ingin lewat kau harus membayar. Kang bilang bahwa tempat ini adalah milik dari geng Ding Xuang. Salah satu orang dari kelompok itu berkata, aku tidak peduli dengan Ding Xuang karena tempat ini sekarang milik kelompok Michael.
Kang yang tidak tega melihat nenek tersebut, akhirnya dia mengalah dan membayar kepada kelompok tersebut. Saat sedang makan malam, wilayah yang dikuasai oleh Ding Xuang diserang dan dihancurkan oleh kelompok gangster lain. Lalu Ah Kai menerima telepon berisi laporan jika wilayahnya diserang. Mereka langsung bergegas untuk pergi tawuran. Saat itu, Kang ingin ikut dalam tawuran, namun dia ditahan oleh teman-temannya karena dia masih berstatus bebas bersyarat. Dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Karena kalah jumlah, akhirnya Feng dan teman-temannya memutuskan untuk mundur dan lari. Keesokan harinya, Feng dan teman-teman kelompok gangsternya kembali untuk membalas serangan semalam, tentunya dengan lebih banyak orang. Karena masih status bebas bersyarat, Kang tidak ikut dan hanya bisa menjaga pasar. Akhirnya kedua kelompok ini pun bertemu di sebuah gang dan membuktikan siapa yang kuat dan siapa yang menguasai wilayah ini. Lalu di pasar, datang beberapa orang. Orang-orang ini meminta uang keamanan dan beberapa dari mereka memakan dagangan dari Paman Gambler. Dari kejauhan, Kang tak tahan melihat kelakuan orang-orang ini saat mereka mengumumkan orang-orang di pasar harus membayar uang keamanan pada geng Michael. Kang pun tidak terima, dia langsung membanting dan menodongkan pisau di lehernya. Kang berkata pada pria ini, "Tidak ada uang keamanan untukmu. Aku Kang dari geng Ding Xuang. Jika kau ada masalah, mari kita bertemu di tempat lain." Lalu pria itu pun pergi, dan terlihat orang-orang di pasar pun senang, dan mereka pun bertepuk tangan. Feng dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan dan mengusir mundur gangster yang membuat rusuh. Saat di rumah, Kang ditanya oleh neneknya tentang luka di lengannya. Kang pun menjawab bukan apa-apa. Lalu nenek Kang memperingatkan untuk berhenti menjadi gangster dan mencari pekerjaan yang layak. Kemudian scene berpindah memperlihatkan para gangster yang sedang rapat untuk bisnis. Bos yang berbicara kepada Michael, "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan?" Lalu Michael menjelaskan rencana tentang bisnisnya dengan gaya bicara yang tidak sopan. Karena kata-kata yang tidak sopan terhadap Bos Yong, di situ Feng marah dan memukul meja. Di situ pun mereka berdebat dan hampir baku hantam. Untung ada orang yang sebelumnya akan disogok oleh Michael. Dia menjadi penengah dan suasana menjadi kondusif, lalu Michael bersama gengnya pergi. Dengan kata lain, bisnis yang ditawarkan oleh Michael tidak disetujui oleh Bos Yong. Scene berpindah lagi, terlihat nenek Kang diam-diam datang ke markas Ding Xuang. Sambil membawa bekal makanan, dia berbicara pada istri Bos Yong. Dia ingin agar Kang berhenti menjadi gangster. Dia ingin Kang menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Lalu terlihat Paman Gambler yang akan berkencan dengan seorang wanita yang ditemuinya sebelumnya di pasar. Paman Gambler adalah orang yang sangat senang berjudi. Dia rela menjual apa saja dan utang sana-sini untuk berjudi. Keesokan harinya, Paman Gambler datang menemui anaknya si Lily di tempat kerjanya. Paman Gambler meminta uang kepada Lily karena uangnya sudah habis untuk berjudi. Di sini Paman Gambler beralasan uang itu digunakan untuk modal dagangan di pasar. Tak lama kemudian, datang Feng sambil membawa bekal. Lalu Feng bertanya kepada Paman Gambler sebenarnya dia ada masalah apa. Paman Gambler lalu menceritakan masalahnya dan Feng memberinya uang secara cuma-cuma. Saat di markas, Bos Yong dan bos-bos dari gangster lain mengadakan rapat dan membicarakan bisnis. Tidak lama kemudian, sebuah kaca pecah ditembak oleh dua orang bermotor. Gue beralih keluar mencoba membalas, tapi orang itu sudah pergi. Diduga mereka adalah orang-orang dari Michael. Lalu Bos Yong menyuruh Feng dan teman-temannya untuk membalas serangan tadi. Tetapi Kang tidak diperbolehkan ikut oleh Bos Yong. Dia disuruh tetap di markas dan menemaninya. Feng dan teman-temannya sampai di sebuah parkiran, menunggu si Michael di dalam yang sedang memilih cewek-cewek cantik sebagai pemuasnya. Setelah itu Michael berjalan menuju parkiran. Gue yang bersembunyi dari belakang langsung mencoba menebas Michael tapi gagal. Mereka pun tawuran. Saat Feng akan menebas, tapi si Michael lebih dulu menodongkan pistol pada Feng. Sontak mereka pun diam. Lalu tiba-tiba Kang entah dari mana datangnya, dia langsung menodongkan golok ke leher Michael. Michael yang akan menembak Feng berpikir dua kali dan menyerah. Gue meminta pistol Michael. Feng mengambilnya dan menodongkan balik kepada Michael.
Lalu dia menembak kaki anak buah Michael. Dan Feng berbicara pada Michael, selanjutnya giliranmu. Saat di markas, Bos Yong berbicara pada istrinya bahwa dia akan pensiun dan menyerahkan semua bisnis pada Kang. Kai sebagai anak buah dari Feng mendengar rencana Bos Yong dan melaporkannya pada Feng. Terlihat Feng pun cemburu. Saat di jalan, Feng dicegat oleh orang. Ternyata orang itu adalah Michael dan anak buahnya. Kali ini Michael tidak ingin balas dendam dan dia ingin mengajak Feng bekerja sama dan berkhianat kepada kelompoknya. Michael pun merayu pada Feng akan menjanjikan kekuasaan dan keuntungan yang banyak. Tapi Feng tetap menolak dan pergi. Saat kembali, Feng melihat anak buahnya yaitu Kai dipukuli oleh Bos Yong. Dia dihukum karena diam-diam dia memakai narkoboy. Feng tidak bisa membantu, dia hanya diam melihatnya. Di luar, Huang dan Guo sedang berjalan sambil bercanda. Sampai di depan toko, Guo membeli rokok ke dalam. Saat Huang menunggu di luar, tiba-tiba dia diculik dari belakang dan dimasukkan ke dalam mobil. Huang berteriak meminta tolong pada Guo, tapi Guo terlambat dan dia langsung menelpon markas untuk meminta bantuan. Huang dibawa ke suatu tempat, dimasukkan ke dalam karung, digantung dan dipukuli. Michael yang duduk di dalam mobil melihat Huang yang dipukuli sambil membayangkan Kang. Dan di sini Michael, dia dendam dengan Kang karena kejadian saat di parkiran. Setelah disiksa, Huang dikembalikan ke markasnya dengan keadaan masih di dalam karung dan tubuh penuh luka. Kang datang ke rumah sakit untuk menjenguknya dan menyuruh pulang Guo untuk bergantian berjaga. Lalu Guo memberi pistol ke Kang dan berkata, ambil ini karena situasi akhir-akhir ini sangat berbahaya. Lalu scene berpindah, terlihat paman gambler yang berjudi. Di sini paman gambler kalah judi. Lalu dia duduk dan bercerita kepada seseorang. Orang itu adalah pemilik tempat judi. Lalu dia mengiming-imingi paman gambler pinjaman uang, tentunya untuk berjudi lagi. Tanpa pikir panjang, paman gambler langsung mau. Paman gambler main lagi dan tentunya kalah lagi. Saat di jalan, paman gambler dihampiri mobil dan disuruh untuk masuk. Di dalam mobil tersebut adalah Michael. Ternyata paman gambler memiliki hutang pada Michael. Paman gambler ditagih uang untuk melunasi hutangnya. Putri paman gambler yaitu Lily sebagai gantinya akan dipekerjakan di tempat prostitusi. Tentu saja paman gambler tidak mau karena itu putri satu-satunya. Lalu Michael memberi satu kantung uang pada paman gambler dan tidak usah melunasi hutangnya. Kata si Michael dengan satu syarat, dia harus menembak mati si Feng. Saat di perjalanan, Feng menerima telepon. Saat diangkat, ternyata paman gambler yang menelpon dan dia ingin bertemu dengan Feng. Bos Yong bertanya siapa yang menelpon. Feng menjawab bukan siapa-siapa. Lalu Feng menyuruh sopir berhenti dan dia pun turun. Saat tiba di markas, Kai menyuruh Guo parkirkan mobil karena dia kebelet buang air kecil. Guo bertanya kepada Bos Yong, apakah ingin diantar? Bos Yong menjawab tidak usah, kau pergi saja ke parkiran. Lalu terlihat Feng sudah berada di tempat pertemuan yang dijanjikan dengan paman gambler. Tetapi paman gambler tidak terlihat di sana. Karena merasa aneh, Feng menelpon Kang dan menyuruh Kang untuk tetap waspada. Lalu Feng bertemu paman gambler dan bertanya, kenapa sikapnya sangat aneh. Feng berkata, berapa banyak uang yang kau butuhkan? Paman gambler bilang, aku tidak butuh uang, aku hanya ingin bicara denganmu. Merasa pertemuan ini tidak penting, Feng pun pergi. Setelah membalikan badan, terdengar sesuatu yang jatuh. Ternyata itu sebuah pistol. Paman gambler langsung mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke Feng. Tapi dia tidak berani menembaknya dan rencana pun gagal. Saat Kang sedang bercanda dengan neneknya dan berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba ada mobil yang menabrak dari arah belakang. Mobilnya didorong ke depan sampai tertabrak truk dari arah samping. Dan orang yang menabrak dari belakang adalah orang yang memiliki masalah dengan Kang saat di pasar. Dia turun menghampiri Kang bermaksud untuk menembaknya. Tetapi Kang berhasil menembaknya lebih dulu dan berhasil mengalahkannya. Tapi sayangnya, nenek Kang mati di tempat. Di tempat lain, terlihat di markas, Bos Yong yang sedang membaca koran, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Dan ternyata itu Kai. Entah apa yang berada di pikiran si Kai, dia sampai membunuh bosnya dan berkhianat pada kelompoknya. Gue yang baru selesai memarkirkan mobil, melihat Kai berlari dengan wajah takut dan mencurigakan. Saat Kang kembali ke markas, dia sudah melihat bosnya tidak bernyawa tergeletak di lantai. Keesokan harinya,
Feng dan Guo di sebuah lapangan berdoa dan bersumpah akan membalas dendam. Mereka pun membeli senjata. Saat di mobil, Guo menanyakan kabar Kang. Feng menjawab, aku tidak tahu. Lalu saat mereka akan berangkat, di sebuah dermaga, tiba-tiba Kang menyusul di belakang menggunakan perahu. Terlihat sebuah perayaan di pinggir sebuah dermaga. Di balik perayaan ini adalah Michael. Ternyata dia merekrut para nelayan untuk diajak berbisnis. Salah satu orang menyuruh Michael berdiri berpidato karena menjadi ketua asosiasi nelayan. Saat Michael sedang berpidato, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Michael pun tersungkur di balik kerumunan. Kang langsung menembaki orang-orang Michael dan mereka pun langsung saling balas tembakan. Di situ terjadilah peperangan. Kang terkena tembakan di perutnya. Michael kabur dan dikejar Feng. Kang yang terluka juga ikut mengejar. Terlihat Guo sendirian yang menahan anak buah si Michael sampai akhirnya Guo pun terkapar. Mereka kejar-kejaran sampai di sebuah aliran air. Feng mendorong Michael. Michael pun jatuh dan pistolnya jatuh ke dalam air. Lalu Kang membantu Feng dari belakang dan mencekik si Michael. Michael pun membanting Kang sampai tersungkur. Si Michael mengambil batu bata lalu memukulkannya ke kepala Kang sampai bertubi-tubi. Beruntung dari belakang, Feng langsung menusuk punggung Michael menggunakan kayu. Michael mendorong Feng dan langsung mengambil kayu itu yang tertancap di punggungnya dan menusukkan kembali kepada Feng. Kang mengambil pistol Michael yang terjatuh dalam air dan dia pun langsung menembakkannya kepada Michael. Si Michael pun langsung tewas di tempat. Setelah itu mereka pun duduk dan bersandar di dinding. Terlihat Feng masih mengeluarkan rokok dan membagikannya ke Kang. Saat Feng membagi api, Kang hanya diam saja dan ternyata Kang sudah tidak bernyawa. Dan dengan ini film pun berakhir dengan ending yang sangat menyedihkan karena tokoh utama kita meninggoy.